Oke, balik lagi sama gua Dimas. Kali ini gua nggak sendirian ya. Kita ditemani sama orang yang ya cukup spesial hari ini ya. Kita ada tamu undangan dari perwakilan Komine dan juga Shoei, yaitu Bapak Boy Septa Wirawan. Apa kabar, Pak? Ya, thank you, Pak. Kita tos dulu, Pak. Ini kita agak menjaga jarak sedikit ya, karena masih social distancing. Oke. Kita undang Pak Boy ke sini karena banyak pertanyaan-pertanyaan Pak sebenarnya dari baik itu customer direct sendiri maupun pengendara-pengendara lain yang suka datang ke sini dan banyak pertanyaan yang timbul akhirnya. Ini kan Pak Boy ini kan selaku perwakilan dari Shoei dan juga Komine ya. Nah, kita mau bahas perihal si Komine pertama nih. Komine. Shoei dulu deh. Boleh ya, Shoei dulu. Shoei atau dua-duanya aja ya, Shoei dan juga Komine, langsung aja deh biar cepat ya, biar enak juga semuanya. Pertanyaan pertama adalah apa aja sih tipe yang masuk ke Indonesia untuk Shoei dan juga Komine, Pak Boy? Untuk tipe-tipe Shoei dan Komine ya? Iya. Jadi sebelumnya saya mau ucapin dulu terima kasih buat The Ride sama buat Dimas sudah ngundang saya di sini. Dan langsung jawab pertanyaannya adalah tipe-tipe dari Shoei Komine. Kalau misalnya untuk Shoei pertama, Shoei itu punya range produk ini yang cukup variannya cukup banyak. Ya, dan dibeda-bedakan untuk peruntukannya gitu. Contohnya dia punya helm full face, itu dia ada X14, Z7, dan GTR. Ya, which is dimana itu mereka mempunyai spesifikasi yang beda-beda. Contohnya kayak X14 itu peruntukannya untuk di racing. Di race ya. Kalau Z7 bisa digunakan buat daily use. Dan untuk GTR itu untuk touring. Maaf potong sedikit. Walaupun Z7 itu ada yang motif-motif pembalap ya Pak Boy? Yes. Tapi tetap memang peruntukannya lebih cocok buat daily use gitu. Daily use ya. Karena kan kalau misalnya kita bandingin dari X14 dan Z7 itu kan kita bisa lihat dari aerodinamiknya agak berbeda nih Dimas. Iya betul. Gitu. Jadi kalau Z7 itu lebih all round helmnya, tapi kalau Z7 itu lebih peruntukannya buat race. Karena ada fitur-fitur yang lebih applicable di motor-motor sport dibandingin di motor-motor lainnya kalau misalnya pakai X14. Seperti itu. Siap. Nah, ini satu tips lagi ternyata dari Pak Boy. Nah, itu dari full face-nya. Untuk half face, kita juga punya J-Cruise. Ini. Nah, seperti ini contoh helmnya. Jadi J-Cruise ini peruntukannya lebih bisa buat daily use, sama lebih cocok buat touring. Ya, kenapa cocok buat touring? Karena dia memiliki sun visor dan ventilasi yang lebih besar. Jadi comfortnya untuk penggunaan helm J-Cruise ini maksimal. Seperti itu. Lebih adem ya? Lebih adem. Nah, balik di range touring, kita juga punya yang namanya modular. Itu dengan tipe Neotech 2 yang kita udah siap. Yang flip up ya? Betul, yang flip up. Itu udah termasuk yang helm-helm favorit lah. Dan ada yang bisa dibilang kalau helm Neotech 2 itu adalah helm yang terkedap. Untuk yang sisi modular gitu. Hampir sama dengan si J-Cruise ini, helm Neotech 2 itu memiliki ventilasi yang besar, terus sun visor juga ada, sama cheek pad atau padding yang lebih tebal daripada lainnya. Jadi dia mengutamakan buat comfort, karena kan dipakai dalam jangka waktu yang lebih panjang, seperti itu. Karena jaraknya cukup jauh, jadi harus helmnya lebih nyaman. Betul. Dan kita juga punya helm-helm adventure, itu yang adalah Hornet Adventure, seperti yang di atas ini, Dimas. Ini ya. Ini Hornet Adventure. Dan kita juga punya line yang bisa dibilang line yang termuda lah ya di Shoei itu adalah Neo Classic. Ya, salah satunya itu adalah X0 ini. Wah, jadi kita ada pertanyaan nih. Betul. Jadi banyak sih ini kan bisa dibilang apa ya? Kok agak-agak berbeda kan Shoei itu ke racing heritage ya lebihnya. Tapi Shoei juga nggak mau tutup mata bahwa segmen ini adalah segmen yang bagus sebenarnya. Untuk di Neo Classic ini Pak? Yes, Neo Classic. Jadi kita punya half face-nya, ada full face-nya juga. Boleh sebutin Pak? Ada half face, JO buat half face dan full face buat X0. Ini X0 ya? Ini sempat kita bahas di video-video sebelumnya ya, kalau mau lihat juga bisa. Oke. Untuk Komine Pak Boy? Dan untuk Komine, kalau Komine itu sebenarnya adalah dia produk Jepang yang dimana dia itu merupakan produsen dari perlindungan buat berkendara bermotor. Jadi produk-produk yang dia tawarkan itu dari badan sampai ke bawah, sampai ke kaki, gitu. Jadi dia punya jaket, punya glove, punya celana,
punya sepatu dan punya protektor. Oh, sampai protektor Pak? Sampai protektor juga ada, gitu. Dan sama kayak helm Shoei, dia juga punya range masing-masing. Jadi ada kategori buat sportnya ada, kategori buat touringnya ada, buat dailynya pun ada. Kurang lebih seperti itu Dimas. Jadi ternyata dari Shoei dan juga Omine dia punya segmen-segmen tersendiri juga ya Pak? Betul. Nggak semuanya bisa, maksudnya nggak semuanya untuk race aja, nggak untuk daily aja, tapi ada beberapa segmen. Nah itu menarik ya. Itu sih tadi pertanyaan pertama Pak Boy. Nah yang kedua itu saya mau tanya, kalau tadi bahas X-Zero, saya mau tanya nih, kenapa di akhir tahun belakangan ini X-Zero, JO itu best seller banget dan banyak banget dicari orang. Best seller ya? Menurut pandangan Pak Boy deh, kenapa nih? Sebenarnya sih kalau misalnya untuk X-Zero dan JO itu impact-nya sih sebenarnya bukan hanya di Indonesia doang nih, Dimas. Gitu? Kalau boleh cerita. Jadi emang ini sampai ke luar negeri pun juga seperti itu. Karena sepertinya sih kalau kita lihat dari manufacturing dari si perusahaan motor yang besar ada mulai shifting ke tren yang berbeda nih. Contohnya kayak misalnya Yamaha, kalau misalnya di Indonesia ya, dia juga mulai keluarin seperti yang XSR atau 55, itu style lebih klasik. Dan untuk yang misalnya Kawasaki, dia ada WH75. Style-stylenya itu mengikuti pasar sekarang yang dimana demand untuk yang retro-retro ini agak meningkat, gitu. Jadi kita juga pasti kan secara otomatis akan memenuhi kebutuhan mereka, gitu. Jadi makanya kalau misalnya dilihat sekarang, itu kan helm-helm seperti ini kenapa agak meningkat karena trennya seperti itu. Seperti itu. Jadi memang harus ngikutin tren yang sekarang juga sih Pak. Kalau lagi ada kayak gini, pasti juga satu sisi akan ngikuti ya. Betul, karena nggak mungkin juga kayak kita naik helm motor-motor klasik, tapi helmnya lebih taktikal kan agak aneh ya. Agak aneh gitu. Makanya Shoei menawarkan helm yang desainnya sama dengan motornya, tapi dengan function yang premium. Gitu. Tapi secara safety? Kalau misalnya untuk semua helm kita kan standarnya internasional. Jadi kalau misalnya kita ngomong safety itu tergantung dari region tiap masing negara nih. Kalau misalnya di Eropa dia ada ECE, di Amerika dia ada DOT, dan di kita ada SNI. Gitu. Jadi itu tetap harus mereka standar-standar tiap-tiap negara. Walaupun tadi ada JO ya, kita juga pernah ulas juga JO. Bentuknya open face gitu ya Pak, tapi tetap itu helmnya udah mendukung safety yang cukup baik ya Pak ya? Betul. Gitu. Pertanyaan berikutnya nih, ini kan pertanyaan ketiga ya. Kita udah memasuki di akhir tahun nih Pak Boy. Agak-agak musim hujan juga ya, dan banyak hari libur yang pastinya dipindahin di akhir tahun nih Pak Boy. Nah, kita menyambung bahwa kemungkinan ya kan, itu pasti bakal banyak banget nih rider-rider atau pengendara-pengendara yang pengen touring Pak Boy. Betul sekali. Nah, apa sih safety gear yang cocok nih buat mereka dari Shoei dan juga Omine untuk digunakan saat touring Pak Boy? Jadi buat let's say touring buat year end nih berarti ya? Kalau misalnya kita udah ngomong year end berarti cuaca ini udah bisa dibilang nggak bisa ditebak nih. Betul. Jadi kayak misalnya Marta sudah yang September, November itu udah banyak intensitas hujan yang tinggi. Jadi kita perlu ditunjang dengan peralatan-peralatan yang bisa dibilang membuat rider itu nyaman. Ya, salah satu option dari helm Shoei itu ada dua buat touringnya. Itu ada J-Cruise 2 ini dan Neotech. Itu bisa menjadi pilihan buat yang suka touring nih. Neotech. Yang tadi flip up ya Pak? Yang flip up, betul. Karena dengan comfortnya yang tinggi, ventilator yang besar, dan juga semuanya ini semua helm Shoei yang untuk touring itu udah include sama pin lock. Karena pin lock itu cocok. Betul, yang perlu dipakai pada saat berkendaraan hujan. Karena itu terjadi problem tuh. Saat trek jauh, berembun agak-agak jadi bermasalah di jalan. Tapi si Shoei ini udah menawarkan pin lock ya? Betul. Dan itu pin lock atau anti-fog. Udah include. Udah include ya di boxnya langsung? Karena walaupun itu bukan masalah besar, tapi buat riding itu kan kita maunya nyaman kan. Mengganggu nanti ya Pak? Ya betul, mengganggu. Jadi ya pas saat touring kita ada gangguan sedikit itu yang membuat bisa dibilang touringnya tidak nyaman lah, gimana ya bisa dibilang ya, ganggu lah gitu lah. Jadi ntar kesannya kayak aku nggak mau touring lagi ya, betul. Gak enak padahal. Takutnya gitu. Itu dari Shoei tadi ya Pak ya? Shoei. Ada J-Cruise 2 pastinya yang terbaru dan juga ada Neotech 2 ya Pak ya? Neotech 2, betul. Nah untuk Omine Pak, mungkin untuk bisa Omine-nya mungkin nggak jauh beda ya sama yang saya udah bilang tadi ya.
Jadi kalau misalnya kita punya option pilihan itu, contohnya seperti jaket yang di belakang ini ya Dimas. Oke. Ini JK597. Oke. Ini adalah jaket touring yang multifungsi, fungsionalnya tinggi, banyak kantong. Dia punya liner waterproof, ada thermalnya juga. Oh, di dalam ya? Di dalamnya ada thermalnya, bisa ngebantu kita saat riding dalam udara dingin. Okay. Gitu. Jadi kita tetap nyaman lah gitu. Mantap. Karena terus terang walaupun Indonesia tropis, tapi tetap aja pas saat suhu rendah ini kalau kita riding ini itu dinginnya minta ampun gitu. Oh, jalan ya, Pak ya? Iya, anginnya kita terlepas angin terus kan. Benar. Betul. Ini sangat-sangat recommended buat touring ya. Dan untuk celana itu kita juga punya tipe PK915, which is itu celana touring yang sudah waterproof juga. Sudah waterproof. Ya. Jadi lagi touring diterpa badai bisa langsung gas. Nggak usah berhenti dulu gitu. Lanjut terus gitu. Kurang lebih seperti itulah Dimas. Tadi kita ngebahas kalau berarti jaketnya udah waterproof dong Pak ya? Yes, jaketnya waterproof. Si jaket ini waterproofnya di luar atau dari dalam Pak perlindungannya Pak? Kalau untuk jaket ini dia ada lapisan. Dari luar? Dari dalamnya. Oh, dari dalamnya? Iya, okay, dari dalamnya. Jadi dalamnya, ya? itu pun bisa di remove, which is di mana jaket ini pun kalau misalnya kita pakai jaket waterproof kan cenderung lebih panas nih. Benar. Itu bisa di remove. Suka jadi pertanyaan tuh. Iya, bisa di remove. Akhirnya jaket ini bisa dipakai buat bisa dibilang harian. Harian. Dengan ventilasi yang besar nih Dimas nih. Oh, ini ventilasi ya? Iya, ventilasi seperti itu. Oh, siap. Gitu. Karena bisa dibilang ini ada all year season. Jaket all year, jadi sepanjang tahun bisa digunakan. Oke. Gitu. Pada saat panas, hujan, dingin bisa dipakai. Gitu. Berarti ini udah full protector juga Pak? Full protector. Udah ada full protectornya juga. Jadi standar jaket biasanya kan elbow sama shoulder nih. Iya. Elbow shoulder. Dia untuk Komine udah include sama back protector dan chest protector. Ada back dan juga chest. Ya. Nah, jadi udah lengkap banget. Udah lengkap. Waterproof, ya kan? Ada thermalnya ya, Thermalnya Pak? juga ada. Dan juga udah full protector. Iya, betul. Harusnya jadi recommended banget Pak. Betul buat, sekali. Touring di akhir tahun ya Pak ya. Dan juga ada tambahan lagi untuk jaket ini jika kalau misalnya pengendaranya nih pengendara yang cc besar nih Dimas ya. Oke. Jadi kan kita mau safety-nya tuh yang terbaik. Ya, yang terbaik. Karena accident di cc besar dan cc kecil terus agak berbeda nih. Betul kan? Nah, di jaket ini bisa di-improve buat back protectornya nih. Oh, di tingkat di upgrade, bukan di replace. Oh, ya. Di upgrade menjadi level CE2 yang lebih aman. Seperti itu. Komine aja udah ada CE2-nya juga ya Pak? Betul, gitu. Jadi udah top banget untuk safety-nya ternyata ya. Iya. Ventilasi ada, semua ada. Cakep deh nih. Ya, kantong-kantongnya juga banyak ya Pak, Iya. kompartemennya ya. Jadi lebih fungsional, kita mau cari taruh pernak-pernik kita mudah. Lebih aman ya? Iya. Walaupun Gitu. bersifat elektronikal juga jadi lebih Iya, aman ya no Pak. problem karena kan dia udah waterproof. Gitu. Celana tadi ada di PK915. 915 Iya, itu celana waterproof ya, juga. Gitu. Mantap. Yap. Nah itu sih pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul ya Pak, atau sering ditanyain ke kita perihal item Shoei maupun Komine. Mengingat kalau Komine itu kan baru juga Pak masuk ke The Ride nih. Jadi kita perlu kasih tahu juga ke teman-teman The Ride ya, apa sih Komine itu. Ternyata produk dari Jepang dan juga kualitasnya luar biasa ya tadi. Udah dijelasin sama Pak Boy untuk produk-produk touringnya tadi udah ada yang thermal, udah ada pakai thermal, udah full protector, pokoknya udah lengkap banget buat dipakai saat touring. Karena kita tadi ngebahasnya pas touring ya. Nah, yang terakhir nih Pak Boy. Shoei, Komine itu sering banget dipermasalahin dengan yang KW. Oh, oke, saya ngerti. Oke. Shoei banyak banget nih ya cerita. Wah, Shoei banyak KW-nya kan, Komine juga ini. Tips buat teman-teman The Ride nih Pak Boy. Gimana sih cara memilih gitu ya item dari Shoei maupun Komine yang benar-benar original Pak? Oke. Jadi kita ngomong pertama buat yang helmnya dulu nih ya. Oke, helm Shoei. Sebenarnya kalau helm ini terus terang bisa dibilang paling gampang. Paling gampang ya? Paling gampang bedainnya. Caranya untuk membedakan Shoei KW dengan yang asli untuk di Indonesia ini adalah dengan cara melihat emboss SN ini, Dimas, yang ada di sini nih. Nah, emboss SN ini menandakan bahwa helm ini, helm ini adalah helm yang didistribusikan resmi untuk Indonesia. Gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet cek gimana-gimana, cuman lihat aja logo SNI ini. Ada nggak sih gitu ya? Iya, betul. Dengan adanya logo SNI ini bahwa meyakinkan customer itu bahwa barang ini dijamin asli dan historicalnya kita tahu, dan juga ini benar-benar distribusi peruntukan untuk Indonesia. Karena boleh cerita sedikit nih Dimas, karena tiap-tiap negara ini beda-beda nih.
Jadi beda Pak? Beda-beda. Jadi ada yang masuk di negara itu, ada yang enggak dong? Iya betul. Kenapa begitu? Karena regulasi mereka berbeda dan peruntukan, dan bisa dibilang gini deh, bentuk kepala orang kan juga beda-beda nih. Oh iya. Betul. Nah, bentuk kepala ini beda-beda, makanya ini memang cocok buat pasarnya Indonesia. Oke. Ini yang sudah di approve dari Shoei untuk masuk di Indonesia. Gitu. Berikut tadi item-item atau tipe-tipe helm yang udah tadi Bapak sebutin Iya, Indonesia ya. betul. Berarti itu ya. Iya, betul. Jadi itu tipsnya ya. Cek logo SNI-nya karena SNI itu penting ya. Itu membuktikan bahwa kita sudah menggunakan produk yang asli, original ya. Jadi jangan sampai kalian ketipu nantinya ya. Beli helm, Shoei, nggak taunya bukan. Iya. Nah, kalau Komine Pak Boy? Kalau Komine ini, jadi untuk membedakan mana aslinya, jadi Komine ini mengadopsi namanya ID counterfeit. ID counterfeit. Ya, counterfeit tag namanya. Counterfeit tag. Ya, di mana counterfeit tag ini bisa ditemukan di produk-produk Komine. Coba saya cek dulu dia di sini. Jadi setiap produk Komine ini memiliki counterfeit tag, di mana kalau misalnya kita bisa menggunakan handphone kita nih Dimas. Oke. Handphone itu di scan. Handphone kamera, ada kameranya nih, dibuka kameranya, ditempelkan ke tag counterfeit, maka akan di kamera itu akan tertulis barang oke. Oh, ada tulisan oke. Iya, itu yang menandakan. Kalau dilihat kacamata nggak bisa? Nggak bisa. Harus pakai kamera? Harus diperbesar dengan kamera. Ya? Jadi tinggal open aplikasi kameranya, dekatkan kameranya itu ke ID tag Komine-nya, counterfeit-nya, maka itu dari kamera di handphone akan timbul tulisan oke. Nah, di mana yang kalau misalnya itu udah ada, berarti barang itu asli. Oke. Gitu. Itu adalah salah satu cara Komine untuk membedakan barang-barang counterfeit dengan barang-barang yang asli. Dan itu untuk semua produk Komine Pak? Betul, untuk semua produk Komine. Tangan ya enggak? Iya. Tapi semua ya? Di semua produk Komine ada gitu. Jadi itu bisa dibilang nggak terlalu susah buat para customer membedakan mana barang Komine asli dan mana Komine yang palsu. Seperti itu. Nah, itu tips lagi tadi dari Pak Boy bahwa untuk mengecek item yang original atau produk yang original dari Komine adalah ntar ada tag-nya di sini ya, tag Komine-nya gitu. Tag apa Pak? Tag counterfeit. Tag counterfeit ya. Nah, nanti ada tulisan kalau kalian zoom pakai kamera, itu tulisannya oke. Nah, kalau nggak ada, nah berarti itu udah tanda-tandanya tuh, itu palsu tuh, itu fake ya, hati-hati ya. Jadi jangan sampai kalian juga ketipu ya, karena produk-produk Shoei, Komine mungkin harganya menurut kalian agak mahal gitu ya, kira kalian tergiur dengan harga yang lebih murah, tetapi ternyata barangnya palsu. Itu sangat-sangat kita nggak saranin dan jangan coba-coba ya. Untuk kalian semua yang pengen cari yang asli, tadi udah dijelasin sama Pak Boy, untuk helm itu ada SNI-nya, untuk Komine ada tag Komine-nya gitu ya. Kalau di zoom ada tulisan oke. Nah, jadi tadi pertanyaan terakhir nih Pak Boy, ya menurut saya sih ini perbincangan yang menarik Pak Boy, karena kita dapat ilmu-ilmu baru dari Pak Boy dan juga pengetahuan yang baru perihal helm dan juga aparel-aparel yang digunakan untuk touring. Ternyata Shoei juga banyak produk, nggak cuma di race aja yang kita tahu. Betul. Ternyata banyak lininya ya, ada touring, ada juga daily, terus juga Komine juga sama. Dan itu benar-benar buat saya sebagai The Ride dan juga mungkin teman-teman The Ride jadi lebih banyak pengetahuannya nih Pak Boy. Terima kasih nih buat Pak Boy hari ini ya. Sama-sama Dimas, terima kasih juga. Oke, itulah perbincangan gue sama Pak Boy hari ini ya. Menurut gue itu benar-benar mengedukasi buat teman-teman semua ya. Jadi hati-hati dalam memilih produk ya. Gunakan produk yang pas pada saat kalian gunakan juga. Baik itu saat kalian gunakan daily, racing maupun touring ya. Itu semuanya ada segmennya, jangan sampai kalian salah dan juga jangan sampai kalian ketipu dengan produk-produk yang mengatasnamakan Shoei maupun Komine. Dan itu bahaya banget kalian menggunakan barang yang palsu, kita nggak tahu secara kualitas. Oke, sekian obrolan gue dengan Pak Boy hari ini ya. Jadi terima kasih Pak Boy. Thank you juga Dimas. Oke. Buat teman-teman semua yang lagi nyari item Shoei maupun Komine ya, bisa langsung aja ke The Ride di Radio Dalam Raya nomor 17A, dan juga buat teman-teman yang mau langsung lewat IG, lewat WhatsApp itu juga bisa, langsung aja chat kita ya. Dan juga bagi teman-teman yang mau lewat marketplace itu bisa langsung ke Tokopedia, Blibli dan juga Bukalapak. Oke, dari gue Dimas. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share serta komen untuk video kali ini supaya gue terus bikin video yang beredukasi dan bermanfaat buat kalian semua. Dari gue Dimas dan Pak Boy di sini. Bye bye.